Kejadian, itu kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Ya, itu Perjanjian Lama. Kejadian, kemudian Keluaran, segala macam dan seterusnya. Itu kapan ditulis? Dari Kejadian sampai kalau kitabnya orang Yahudi itu dari Kejadian sampai 2 Tawarikh yang disebut dengan Tanakh itu ditulis kira-kira disusun, bukan ditulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kedatangan guru kita yang luar biasa, Koh Dondi Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Gimana perasaan di bumi Lancang Kuning Riau? Masya Allah, senang sekali ya. Setiap kali ke Pekanbaru selalu berkesan, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Koh Dondi sehat, panjang umur, berkah ilmunya. Beliau melalui jalur yang tidak dilalui banyak orang. Iya. Ngajak sholawatan, bagus. Ngajak sabar, ngajak zikir, bagus. Tapi jangan lupa dalam Islam juga diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhan. Iya. Nah, jadi saya selalu bilang ad-da'i ilallah. Saya bilang saya ini bukan da'i ilallah. Saya ini cuman taklim, ngajar. Yang da'i ilallah itu yang ngajak orang dari jalan yang bukan jalan Allah ke jalan Allah. Masuk Islam gitu ya. Nah, itu yang da'i ilallah. Saya mau meluruskan. Nah, karena sekarang kalau udah ngajak orang dari luar ke dalam malah dianggap intoleran. Nah, ini jadi kita mesti luruskan lagi. Nah, mudah-mudahan saya ngikuti kajian-kajian Koh Dondi karena Koh Dondi ilmiah. Bukan saya ngatakan yang lain nggak ilmiah, ilmiah juga. Cuman bisa tenang, tidak emosi, tidak menggunakan kata-kata. Ternyata rahasianya diantaranya tentu saja pertolongan Allah. Rupanya Koh Dondi orang Yogyakarta. Orang Semarang. Semarang. Tadi cerita tentang Mbah yang di Jogja. Oh, itu nenek saya. Nenek di Jogja. Jadi lembut bagaimana orang Semarang, Jogja, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semua berdakwah dengan kelembutan. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan orang yang menjadi takut kepada Allah, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumana, berikanlah saudara-saudara kami hidayah. Fa innahum la ya'lamun, karena orang salah karena tidak tahu. Wa ma adraka ma gospel. Apa itu gospel Koh Dondi? Tadi kirain baca ayat Quran, belakangnya gospel. Gospel itu kalau dilihat dari kata aslinya, dulunya dari kata God spell. God. Nah, dari kata God Tuhan, spell. Kurang lebih artinya sih sebenarnya bisa dikatakan seperti kata evangelion yang dari bahasa Yunani, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan kata Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik. Cuman kata itu kan diambil dari bahasa Yunani yang sering dipakai oleh bangsa Romawi, Ustaz. Tetapi dulu, zaman dulu sebelum ada istilahnya yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, bangsa Romawi itu menggunakan kata evangelion atau Injil itu atau gospel itu untuk kabar baik ketika mereka menang perang gitu. Oh, dapat berita menang perang nih. Ya. Evangelion. Ya, evangelion berita baik, kabar mereka menang perang. Tapi belakangan dipakai untuk kabar baik, bisa juga untuk kabar baik kelahiran seorang raja. Julius Caesar disebut evangelion, kabar baik. Kaisar Agustus disebut evangelion. Yesus juga disebut evangelion. Gitu. Umum ya. Kalau disebut gospel itu apakah New Testament Perjanjian Baru atau New Testament? Perjanjian Baru. Ya. Kalau yang gospel itu khusus untuk Perjanjian Baru atau New Testament. Gitu. Kenapa Perjanjian Lama itu kitab yang dipakai orang Yahudi ya? Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi yang dipakai sama orang Kristen. Terus orang Yahudinya nggak marah? Ya marah-marah, tapi jumlahnya kan mereka kalah banyak. Karena akhirnya Kristen ketika mereka tumbuh menjadi agama baru, mereka disokong oleh Kekaisaran Romawi. Nah, ketika sudah ada Kekaisaran Romawi di belakang Kristen, orang Yahudi kan jadi tambah ciut gitu. Jadi Kristen juga tumbuhnya karena memang ada keterlibatan Kekaisaran Romawi dalam hal politik. Politik ya. Karena Kaisar Konstantin pada waktu itu
ketika dia sedang mempertahankan tahtanya, dia menggandeng kalangan gereja atau Kristen untuk mengamankan tahta dia gitu. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak mudah digulingkan oleh pesaingnya. Oke. Jadi cari suara juga ternyata gitu dari zaman dulu Ustaz. Untuk nyaman ya. Untuk nyaman. Karena Kemudian- zaman dulu kan orang ganti tahta itu kan bisa dengan hanya dengan tusuk pisau mati langsung ganti kaisar gitu. Iya, Racun ya. racun. Kejadian itu ya kitab pertama dalam perjanjian lama ya. Ya, itu perjanjian lama. Kejadian, kemudian keluaran, segala macam dan seterusnya. Itu kapan ditulis? Dari kejadian sampai kalau kitabnya orang Yahudi itu dari kejadian sampai 2 Tawarikh yang disebut dengan tanah itu ditulis kira-kira disusun bukan ditulis Ustaz ya. Disusun. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti setelah Nabi Musa berapa lama? Kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Setelah Musa. Nabi Musa. Iya. Sebelum itu di mana orang Yahudi pakai apa? Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu orang Yahudi itu memelihara yang namanya Taurat dengan lisan gitu. Oh, Lisan. lisan. Orang Yahudi itu dikenal masak nyanyi, mau beternak nyanyi. Oh, pantasan dia joget-joget nyanyi-nyanyi itu ya? Iya, mau bercocok tanam nyanyi, mau perang pun nyanyi. Mirip India juga ya? Mirip, tapi yang dinyanyikan sama mereka itu kebanyakan adalah hukum-hukum Taurat Ustaz. Oh, dilantunkan. Dilantunkan. Jadi tapi tulisan-tulisan itu memang sudah ada tapi masih terpencar-pencar. Ya. Dan kebanyakan berasal dari hikayat-hikayat. Ya. Hikayat-hikayat itu ada yang berpusat kepada Musa, ada hikayat yang berpusat kepada Abraham. Ya. Nah ini hikayat-hikayat ini yang dikumpulkan Ya. oleh orang atau redaktur yang namanya Ezra. Atau kita kenal 1000 tahun setelah Nabi Musa. 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ezra yang nyusun. Iya. Kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam. Uzair. Ya. Jadi kalau kita melihat Nabi Musa alaihissalam ceritanya itu kan yang masuk ke dalam 5 kitab Musa itu Ya. ternyata berasal daripada 4 sumber kisah. Nah, ya, 4 sumber kisah ini terjadi kenapa? Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel di Babilonia, Ya. pada zaman itulah bangsa Israel membuat 4 mazhab. Mazhab Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Ini masing-masing punya sumber kisah yang akhirnya masuk ke dalam 5 kitab Musa. Ya. Jadi 4 sumber masuk dalam 5 kitab Musa, makanya banyak cerita yang diulang dan juga banyak cerita yang kontradiksi. Satu Dalam sama 5. lain kontradiktif. Kontradiktif. Contoh ketika penciptaan manusia dan segala macam banyak kontradiksi. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai firman Tuhan gitu kan. Ini yang dipegang Yahudi sekarang. Yang dipegang Yahudi. Apakah ada pengurangan antara yang dipegang Yahudi dengan yang masuk ke dalam Nasrani? Ya. Pengurangan tidak. Sama ya? Cuman urutannya jadi berbeda. Urutannya. Urutan. Urutan. Susunan. Tapi urutan kalau yang Yahudi dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Ketika masuk menjadi Kristen dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau yang orang Yahudi bahasanya Bahasa Ibrani. Yahudi sekarang. Yahudi Ibrani. Kalau setelah dipakai Kristen, itu Kristen menggunakan yang dari bahasa Ibrani setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani ini diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Ya. Yang memerintahkan itu Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria. Nah, kenapa diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena di Alexandria itu sudah banyak orang Yahudi yang sudah tidak paham dengan bahasa Ibraninya. Nggak ngerti Ibrani. Karena sudah berada di dalam masa zaman Helenistik. Ya. Setelah Alexander Agung menguasai daerah Lebih Mediterania, mendominasi. Persia sampai ke Mesir, Palestina juga. Kan di Alexandria Mesir itu jadi diberikan dinasti Ptolemy. Ya. Ptolemy ini kan jenderal perangnya Alexander Agung gitu. Ya, Alexander yang akhirnya menjadi dinasti di Mesir. Ya. Gimana ceritanya buku orang Yahudi bisa masuk ke dalam Nasrani? Nah, yang menggunakan buku terjemahan bahasa Yunani ini kan orang-orang Yahudi juga. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi yang sedang tinggal atau hidup pada zaman Helenistik Yunani, Ustaz. Ya. Tentu saja yang namanya pengaruh budaya Helenistik itu kan pasti masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Nanti ada yang akhirnya mempercayai sistem ketuhanan yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui dari Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri kan juga ada yang menjadi filsuf Yunani. Sampai akhirnya pemikiran-pemikiran filsuf ini
yang menjadi pengaruh bagi orang-orang Yahudi sendiri untuk membuat ajaran baru dari Yudaisme. Jadi Yudaisme ini sebenarnya pecah, Ustaz. Pecah Ya, Yudaisme. pecah Yudaisme ini artinya apa? Yang satu mempertahankan Taurat, Ya. yang satu mengeluarkan ide baru dengan agama Kristen. Jadi yang menciptakan agama Kristen siapa? Ya orang Yahudi juga. Yahudi juga yang. Yahudi juga, tapi orang yang namanya Paulus itu. Apakah sudah ada di zaman Paulus penyatuan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini menjadi satu buku yang fix satu? Secara fix belum. Kapan baru nyata? Baru dijadikan satu dengan bukunya atau surat-suratnya Paulus itu di tahun 397 yang terakhir. 397 tahun setelah Masehi. Berarti abad keempat. Akhir abad 4. Setelah masa Nabi Isa. Iya. Baru ada itu buku. Iya, baru jadi satu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berarti sebelum itu apa pegangan? Terpencar-pencar, terpisah-pisah. Mungkin ini megang satu buku kecil Ya, gitu. kitab-kitab surat-surat itu terpencar-pencar. Akhirnya abad keempat barulah jadi satu. Akhir abad 4, 397. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat. Kalau Perjanjian Baru apa isinya? Perjanjian Baru 27 surat. Ya. 4 surat pertama tuh yang disebut dengan gospel, yang tadi Ustadz bertanya. Terus kemudian ada satu surat namanya Kisah Para Rasul. Ya. Penulis Kisah Para Rasul ini dianggap sama penulisnya dengan kitab gospel yang Lukas. Setelah itu baru surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus. Total surat Paulus ini, berkirim surat ke satu kawasan gitu. iya, ke satu kota. Ya itu. Ya. Kok bisa tulisan dia jadi kitab suci? Itu dia. Jadi pemikiran Paulus yang pada waktu itu boleh dikatakan seperti gagasan baru, Ya. itu yang dipilih oleh bapak-bapak gereja untuk menjadi ajaran baru. Setelah Yang dianggap itu adalah pecahan dari Yahudi gitu. ketika buku ini disusun, ketika itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulusnya udah nggak ada. Orangnya Iya. sudah nggak ada. Terus disatukanlah tulisan-tulisan mereka ini. Iya. Siapa yang nyatukan? Bapak-bapak gereja, Ustaz. Bapak-bapak gereja yang istilahnya begini. Sebenarnya diinisiasi ketika Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Konsili Nisea 325. Konsili Konstantin. Konstantin. Itu kan disponsori oleh Kaisar Konstantin. Ya. Yang mana pada waktu itu sebenarnya Kaisar Konstantin ingin mendapatkan satu kelompok yang homogen. Tapi belum terwujud buku ini. Bukunya belum, tapi sudah mulai dipilih-pilih. Sudah mulai. Sudah mulai dipilih-pilih. Akhirnya ketika Konstantin sukses menyelenggarakan Konsili Nisea 325, pada saat itulah Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga pada saat itulah baru diresmikan Yesus disebut sebagai Tuhan. 325. 325. Baru Itu belum ada Trinitas, Ustaz. belum. Itu baru Duinitas, kan baru Bapa dan Yesus. Roh Kudusnya belum. Kita mau telusuri embrionya nih. Ya, itu Bahwa 325 baru hanya 2. ya, masih Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum dianggap sebagai Tuhan. Oh, belum. Roh Kudusnya baru ditetapkan menjadi Tuhan tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Oke. Tahun 381 Masehi barulah itu Apa urgensi memasukkan Roh Kudus? boleh dikatakan begini, Ustaz. Sebelum zaman itu sudah banyak orang-orang di kawasan itu Mediterania, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, bahkan Eropa, itu orang-orang yang sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Atau dewa yang triad. 3. 3 tapi 1 tapi 3. Di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea, mewakili langit, bumi, dan laut. Di Persia ada dewa Aharumazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Di India kita mengenal Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, memang 3. Di Mesir ada dewa Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada dewa Matronai, Hekate, dan sebagainya. Walaupun badannya 1 tapi mukanya 3. Semuanya 3. Masa kita 2 gitu ya? Nah, ternyata itu berasal dari semacam kayak filsuf ya Ustaz ya. Jadi produk budaya. Bisa dikatakan begitu. Jadi seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles mengatakan dunia sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir.
kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Ya. Nah, jadi ada gabungan yang namanya Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Ya. Platonisme, dan juga sistem kepercayaan triad. Ini semua yang masuk dalam Kristen. Baru masuk abad 4. Masuk abad 4. Jadi Trinitasnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus nggak pernah cerita Trinitas. Nggak pernah. Terus kalau ada Tidak orang ada kata Trinitas. kalau orang sekarang cerita Trinitas, gimana dalilnya? Dalilnya itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Yang mengatakan bahwa ada yang saksi di sorga, Iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini 3 pribadi. Iya. Tapi ternyata ayat ini adalah ayat tambahan yang dilakukan di abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada ayat ini. Bisa susupan. Susupan, sisipan gitu. Sisipan. Jadi kata-katanya disisipkan gitu. Kalau bahasa Riau disisipkan apa, Ustaz? Ini dicantolkan. Oh, dicantolkan. Jadi itu sebenarnya awalnya sebuah catatan di pinggir halaman. Iya. Catatan itu bisa jadi pemikiran agama orang penyalin atau pemikiran agama dari bapak gerejanya. Pemikiran agama itu yang akhirnya dimasukkan menjadi ayat. Yang tadinya bukan ayat dijadikan ayat gitu. Iya. Oke, kita mundur ke belakang. Iya. Gimana ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan? Kalau sebutan anak Tuhan itu memang sudah menjadi istilahnya sebutan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah biasa menyebut orang-orang soleh dengan sebutan anak Tuhan. Oh, Yahudi pun nyebut begitu? Iya, jadi contoh misalnya, bahkan satu bangsa sendiri, satu bangsa Israel. Bangsa itu anak Tuhan. Iya, bangsa itu disebut anak Tuhan. Apa yang mereka maksudkan dengan anak Tuhan? Yang namanya anak Tuhan bisa jadi itu bangsa pilihan, Oh, oke. atau juga orang yang soleh gitu. Ustaz. Orang baik. Ya. Orang baik, disebut anak Tuhan. Yesus disebut anak Tuhan, sebenarnya kalau buat orang Yahudi, sebenarnya tidak jauh dari sebutan orang soleh gitu sebenarnya. Cuman ini bangsa Yahudi punya istilah sendiri anak Tuhannya. Ya. Bangsa Yunani juga punya istilah anak Tuhan. Tapi kata Tuhan dan kata dewa kan sebenarnya sama. Ya, enggak. Yang Yunani mengetahui anak Tuhan itu sebagai anak dewa yang paling tinggi. Ya. Ada Dionysus, ada Helen, ada Merkuri dan sebagainya. Sistem itu mereka punya, ini ada Yahudi. Ini yang dijadikan satu, Sat. Di dalam Kristen kombinasi. Jadi untuk Yesusnya disebut anak Allah atau anak Tuhan itu ada hubungannya juga dengan sistem kepercayaan yang ada di daerah itu gitu. Yunani, Romawi. Oke, Matius, Markus, Yohanes, Lukas menggunakan istilah itu karena sudah membudaya penggunaan itu. Lalu kemudian pada abad yang keempat, kenapa dimasukkan Trinitas? Karena memang budaya saat itu semuanya triad, bahwa Tuhan itu 3. Betul. Artinya 3 tapi satu. Artinya bahwa budaya bisa mengintervensi. Betul. Mengintervensi agama, bisa masuk. Budaya menyusup menjadi agama. Betul. Dan akidahnya orang Kristen ini berevolusi tidak sebentar, Ustaz. Kalau tadi ada Konsili Nisia 325 Masehi, yang kedua Konsili Konstantinopel 381 Masehi, yang keempat ada Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Di situ dinyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Diadakan konsili ini karena ada sebagian orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Bahkan kelompok ini malah adanya di Arab Saudi, namanya Koliridianisme, dianggap sesat oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Karena menganggap menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibantah di Quran surat Al-Maidah 116. Al-takunta linnasi, apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Betul. Yang keempat, mereka bikin konsili di kota Kalsedon tahun 451 Masehi, menentukan bahwa Yesus itu punya sifat ganda. Sifat ganda itu duinatur, atau apa ya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini yang menjadi perpecahan ada gereja timur. Gereja timur. Yang kemudian ada yang aliran Nestorian. Setelah itu ada konsili lagi tahun 553 di Konstantinopel, disebut konsili Konstantinopel kedua. Ini menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, mulai pusing Ustaz. Dia manusia tanpa meninggalkan ke Bapa hanya.
bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Bikin lagi konsili di Konstantinopel tahun 687. Yang buat-buat ini raja-rajanya. Iya, raja-raja yang di daerah situ, Ustaz. Terus raja dengan ustadz-ustadznya ngumpul. Iya, pemuka agamanya. Gimana kalau kita edit nih gitu? Jadi mereka merumuskan. Merumuskan bagaimana akidahnya itu. Tahun 687 dibuat lagi konsili di Konstantinopel, yaitu Konstantinopel ketiga. Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak. Coba. Itu dipikirkan sama Bapak Gereja. Karena dia manusia juga, Tuhan juga gitu. Karena sudah terlanjur hybrid. Hybrid. Ya, listrik dengan minyak. Terus terakhir bikin lagi konsili di Nicea yang kedua. Itu disebut konsili Nicea 2 tahun 787. Yang sebelumnya tadi 681, ini sekarang 787. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu kan. Nah, jadi ketika Kristen tumbuh, pahamnya atau alirannya juga berbeda-beda. Pertama tumbuh aliran Kristen yang disebut dengan doketisme. Doketisme itu aliran Kristen yang mengambil Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Ini kalah dengan kelompok Kristen yang separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis itu belum Tuhan. Tapi ketika dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya bukan Yesusnya. Ini makanya disebut kelompok separatisme, memisahkan antara Yesus dan Pemikiran ini dari mana datangnya? Ya dari orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem kepercayaan yang dari orang-orang yang seperti tadi yang pria dan segala macam. Yang dari Yunani juga pengaruhnya besar. Berkreasi ya. Jadi mereka menggunakan apa ya kayak semacam filosofi. Ya. Kemudian timbul gerakan Kristen yang menamakan dirinya modalisme. Modalisme itu bisa dikatakan seperti peran. Di kantor peran sebagai direktur, di rumah sebagai suami, rumah tangga, sebagai jenderal, sebagai di lingkungan sebagai RT gitu misalnya. Multi talent. Nah, jadi ada bapak dan anak gitu. Akhirnya peran yang modalisme ini pecah menjadi monarkianisme dan sabellianisme. Ini yang mengatakan bahwa yang Yesus adalah Bapa adalah Yesus satu pribadi, bukan tiga pribadi. Baru terakhir kalah oleh kalangan yang Trinitarianisme. Ini yang mayoritas? Yang mayoritas sekarang. Trinitarianisme ini yang mengatakan Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Iya. Yang pusing-pusing tuh, bisa minum bodrek gitu. Minum kopi dong. Oh iya minum kopi dulu. Baru kita nyambung, bukan kita ya, saya baru nyambung. Yang video, mohon maaf saudara kita Nasrani di Yahudi, di Israel, diludahi oleh orang Yahudi. Kan kita mestinya kalau buku kita diambil orang kita bangga kan? Iya. Kitab Yahudi diambil dalam kitab suci, tapi malah ketika orang Nasrani datang dia ngeludah, mukul kepala, marah. Iya. Karena ajaran dia berbeda. Beda. Dan kemudian ada juga video ketika orang Yahudi, dia malah sholat di masjid. Tempat orang Islam. Iya. Kenapa dia nggak sholat? Padahal secara ini kan lebih dekat. Begini, San. Kalau untuk berbicara tentang kitab Taurat, orang Yahudi masih mau ngomong dengan orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi suruh sholat di gereja, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja adalah tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Buat orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi tidak menemukan sinagog. Yahudi nggak boleh ada patung? Nggak boleh. Yahudi ketika dia tidak menemukan sinagog untuk tefillah, kalau dia nemu masjid, dia boleh masuk masjid. Pemuka agamanya mereka bilang, kalau kalian nggak nemu sinagog, boleh masuk masjid. Karena masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau gereja, kena paling banter hanya kena bayangan gentengnya saja. Gitu. Itu mereka harus menjauh. Gitu. Begitu ya? Jadi orang Yahudi, Ustaz, ketika mereka misalnya jalan di sebuah mall, ada pohon Natal, ngelihat aja nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ngelihat. Mereka harus cari jalan lain, muter. Kalau perlu muter gitu. Sampai begitunya. Jadi kenapa mereka begitu? Karena buat mereka yang dilakukan oleh Kristen dengan menyembah Yesus itu adalah sebuah hal yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam keyakinan Yahudi, Nabi Musa. Gitu. Bukunya dipakai, tapi ajarannya ajaran
ajaran perjanjian lama yang sangat bertolak belakang dengan perjanjian baru. Begini, Ustaz. Kalau di perjanjian lama semua meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bukan manusia. Tidak bisa jadi manusia, ya. Walaupun bagiannya sekalipun, tidak usah Dan semuanya. Musa pun bukan Tuhan. Musa pun juga bukan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Musa adalah pemimpin para nabi, nabi yang paling besar, tetapi tetap aja mereka tidak menyembah manusia sebagai Tuhan. Di Kristen, dengan pengaruh daripada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme, akhirnya mereka mengangkat Yesus sebagai sosok Tuhan karena ada pengaruh-pengaruh contoh seperti yang tadi, filosofi Yunani, Romawi, dan Platonisme. Jadi yang dianggap oleh Kristen, yang menjadi Yesus itu bukan Bapa ini, bukan Tuhan yang Maha Esa ini, Ustaz. Tapi hanya bagian daripada Bapa ini. Apa bagiannya? Firman-Nya saja. Ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam, sebenarnya mungkin ada kayak semacam garis yang mungkin transparan, Ustaz, ya. Jadi gini, Ustaz. Mereka punya satu ayat di dalam Gospel Yohanes yang mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Awalnya firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tulisan. Ada firman, ada Allah. Iya. Dua. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, terus ada lagi ayat firman yang mengatakan, dan firman itu telah menjelma jadi manusia. Menjadi ada firman, manusia. Ada Allah, firman itu adalah Allah, menjelma jadi manusia. Iya. Nah, kalau kita di Islam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu kan diciptakan hanya dengan firman Allah. Hanya dengan kun. Kun fayakun. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, juga diciptakan dengan kun. Maka jadi fayakun, kan gitu. Penerjemahan yang tadi yang Yohanes 1:1 itu sebenarnya boleh dikatakan kalau kita tidak mengkritisi susunan kata-katanya, berarti di situ sebenarnya bisa juga diartikan Tuhan itu menggunakan firman-Nya menciptakan Yesus atau Tuhan Nabi Isa. berfirman. Tuhan berfirman. Maka jadilah makhluk bernama Isa. Ini kalau kita mau cari titik temunya gitu saja. Tapi karena dipengaruhi Helenisme, kemudian paganisme dan Platonisme. Jadi ya mix ini ya, mix antara tiga. Nah, apa itu Helenisme, apa itu paganisme, dan apa itu Platonisme? Gini, Ustaz. Helenisme itu diambil dari nama Dewi Helen. Kalau di sistem kepercayaan Helenisme itu ada dewa yang paling tinggi namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang boleh dikatakan apa ya? Selamitan gitu. Dikit-dikit menghamili siapa gitu. Menghamili Dewi siapa punya anak Dewi Helen. Menghamili siapa punya anak misalnya Hermes. Punya anak Hermes. Hermes sekarang jadi merek tas. Hermes jadi branded. Menghamili manusia bernama Danae, perempuan. Punya anak Perseus. Menghamili perempuan lain punya anak namanya Hercules. Nah, sistem kepercayaan ini disebut dengan Helenisme yang menjadi budaya dari bangsa Yunani yang diterapkan di daerah Mediterranean ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah situ. Masuk ke dalam, saling mempengaruhi. Masuk ke dalam. Itu Helenisme. Itu Helenisme. Kalau paganisme Romawi, mereka punya dewa yang namanya Dewa Jupiter, tapi tidak seperti Zeus, tidak anaknya tidak sebanyak Dewa Zeus. Punya anak namanya Merkuri, contoh misalnya. Nah, putra-putra Jupiter ini oleh orang Romawi juga dianggap sebagai Tuhan. Jadi orang Yunani, orang Romawi percaya bahwa ada dewa yang supreme, ada dewa yang di bawahnya rendah, di bawahnya lebih rendah, terus kemudian bisa punya anak dari manusia. Mereka juga setengah manusia, setengah dewa. Jadi buat mereka manusia yang lahir dari dewa, otomatis dia punya kelebihan dari manusia yang biasa. Itu Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Platonisme ini adalah penerus daripada filosofi Yunani. Ya, yang tadi saya sebutkan ada Aristoteles, nanti ada Socrates, ada Plato, ada Philo dan sebagainya. Itu yang mereka menggunakan tadi yang Ustaz tanya. Ada apa namanya semacam kayak pemikiran-pemikiran. Contoh ada kata logos. Logos itu adalah firman. Firman itu yang dikatakan sebagai pikiran daripada seseorang yang menjelma menjadi sesuatu yang dianggap
nyata gitu. Itu yang diadopsi oleh Kristen. Dari logos berubah menjadi Manusia. menjadi gitu. manusia. Gitu, Ustaz. Oke, 3. Helenisme, paganisme, Platonisme. Dari mana 3 tadi tidak menyentuh dari mana pemikiran bahwa ada anak Tuhan yang menebus, menjadi penebus. Oke. Kalau itu tadi konsep ketuhanannya. Ya. Kalau Ustadz sudah mulai bilang menebus atau penebusan dosa, ini berarti konsep keselamatannya nih. Oh. Nah, konsep keselamatan ini berasal dari orang yang bernama Paulus, Ustadz. Paulus ini yang mengajarkan ada yang namanya dosa waris. Berarti pemikiran ini tua ya? Tua. Karena dari awal. Iya. Iya. Pemikiran penebusan dosa ini berasal dari Paulus yang memunculkan gagasan baru yang berbeda dengan gagasan Yesus. Iya. Kalau Yesus meneruskan hukum Taurat. Iya. Tapi kalau Paulus menimbulkan gagasan baru bahwa manusia ini punya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari Hawa. Gitu. Makanya setiap keturunan manusia sudah diwarisi dengan dosa. Manusia yang berdosa yang upahnya maut itu tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Iya. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia, mengutus Yesus, mengutus firman-Nya untuk menebus dosa manusia. Jadi gimana dengan manusia yang lahir Sebelumnya. sebelum anak Tuhan? Ya. Ketika untuk ditanyakan itu yang manusia sebelum Yesus, nanti mereka akan punya akidah baru lagi bahwa Yesus matinya itu menebus dosa semua manusia. Oh, yang sebelum juga. Dari yang sebelum sampai yang dirapel. nanti. Semuanya begitu, dirapel. Iya. Cuman gini, Ustaz. Nah, ini sekarang saya sedang menulis buku baru nih, Ustaz ya. Di dalam 4 gospel diceritakan bahwa ada ayat yang berbunyi begini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada anaknya ini akan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada ayat begini. Terus kemudian diceritakan lagi bahwa Yesus setelah dia ditangkap, itu ditangkap karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, Yudas dibisiki oleh iblis. Ada ayatnya, Ustaz. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke gubernur Pontius Pilatus. Baru setelah ada proses nego dengan imam Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus bersedia menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi. Nah, sedangkan Paulus punya konsep, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia. Tapi ada cerita, Yesus dikhianati muridnya, kemudian muridnya ini dibisikin oleh iblis dan sebagainya, sampai akhirnya disalib dan akhirnya bangkit dari ketiga diangkat. Ini cerita di dalam Bible. Pertanyaan kita kan bisa begini, berarti kalau begitu, yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini siapa? Apakah tentara Romawi yang nyalib Yesus? Sepertinya bukan, karena dia disuruh oleh gubernur. Bisikan iblis. Gubernur tadinya juga tidak mau menghukum Yesus, Ustaz. Karena dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Dia hanya mengikuti tuntutan para imam Yahudi. Imam Yahudi menuntut Yesus ke Pontius Pilatus karena mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka, dan juga Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Tetapi di balik itu ada Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi ini dibisiki oleh iblis sebelumnya. Berarti sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini siapa sebenarnya? Iblis kah, Yudas kah, imam Yahudi kah, Pilatus atau tentara Romawi gitu. Di balik ini ada Yesus juga. Yesus juga pernah nego dengan Tuhannya atau Bapaknya bahwa jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, sebab bukan kehendak lu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu dilambangkan dengan lambang penyaliban, Ustaz. Kalau Yesus pernah nanya, jikalau bisa cawan ini dilakukan daripadaku, berarti kan seolah-olah Yesus sedang nego, kalau bisa saya jangan disalib dong. Nah itu. Berarti kan ada Yesus sendiri berarti nggak rela kalau dia disalib sebenarnya. Berarti kemauan yang 5 kelompok tadi. Tapi di atas Bapa memang dia karena saking mengasihi manusia, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia ditebus dosanya. Berarti sebenarnya mastermind ini siapa gitu, Ustaz? Ada tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas, iblis, Yesus, dan Bapa nih. 7.
Berarti mastermind yang mana yang sebenarnya pengen Yesus mati di atas kayu salib? Dan ide ini, pikiran ini murni Paulus ya. Ternyata kalau kita lihat itu semua diajarkan oleh Paulus. Paulus yang mengajarkan. Berarti kalau begitu kan sebenarnya ini adalah ajaran yang belakangan gitu Ustaz. Kalau kita analisis lagi, tentara Romawi nggak tahu kalau Yesus Setelah mati. masalahnya selesai, baru dimunculkan satu kesimpulan. Betul. Yang kalau diurutkan kronologisnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kecuali misalnya dia bilang di awal, nanti aku pada akhirnya akan begini-begini untuk menebus kamu. Dia sendiri nggak ngomong, bahkan dia sendiri mau penawaran. Nah, surat-surat Paulus yang 13 itu tadi Ustaz, itu sebenarnya ditulis sebelum 4 gospel. Oke. Oh, lebih dulu surat Paulus? Lebih dulu surat Paulus. Surat Paulus itu ditulis kira-kira tahun 48 Masehi sampai 65 Masehi. Markus yang dari gospel itu baru ditulis paling awal tahun 65 Masehi. Berarti ini Paulus dulu nih yang nulis seperti. Di dalam surat-surat Paulus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada hubungan dengan Paulus? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi Paulus yang menulis lebih dulu tidak pernah bercerita tentang bagaimana Yesus disalib. Tidak pernah bercerita ada orang yang sudah mati bangkit ketika Yesus bangkit. Karena dia sendiri belum ikut. Tidak pernah cerita bagaimana Yesus lahir. Tidak pernah cerita bagaimana Yesus melayani. Tidak pernah bercerita bagaimana Yesus ditangkap. Jadi Paulus tidak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ini seolah sebenarnya adalah tulisan yang benar-benar baru, tetapi kemudian diikuti dengan 4 gospel yang menceritakan kehidupan Yesus dari lahir sampai matinya. Jadi ini sebuah pantesan aja Paulus tidak pernah menyebut cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena memang itu sebenarnya adalah sebuah karya dari Paulus sendiri. Sejarah, budaya, cipta, karya manusia, Helenisme, Platonisme, paganisme, Paulus campur semua, akhirnya jadilah satu yang fix, final. Betul. Lalu barang yang final ini toh pada akhirnya pecah juga. Menjadi Ortodok, menjadi Katolik, menjadi Protestan. Gimana cerita Ortodok dengan Katolik? Nah, ketika di abad keempat yang tadi saya cerita ada konsili Kalsedon, Ustaz, itu gereja itu disebut dengan gereja patriarki. Mempunyai 5 kota pusatnya mereka, yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Ketika mereka sudah menjalankan gereja patriarki ini, barulah di tahun 1054 mereka pecah karena apa? Karena masalah manajemen pemimpin gereja. Kemudian masalah akidah juga ada perbedaan. Kalau orang Ortodok bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Kalau Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Gitu. Nah ini masalah akidah lagi kan. Gara-gara itu mereka pecah tahun 1054. Katolik melanjutkan tradisi sebagai gereja Barat di bawahnya mereka. Banyak juga ikhtilafnya. Banyak. Di bawahnya mereka membawahi gereja-gereja Latin. Kalau yang Ortodok membawahi gereja-gereja Timur. Tahun 1054. Kemudian tahun 1516 yang tadi mungkin saya cerita di masjid bahwa ada seorang juga petinggi gereja mereka sendiri Katolik, Martin Luther, memprotes gereja sendiri karena buat dia pengampunan dosa itu urusan pribadi antara manusia dan Tuhan. Nggak perlu pakai surat pengantar. Tidak perlu surat sertifikat gitu lah. Nah, timbullah Kristen Protestan di abad 16. Setelah itu yang Protestan diprotes lagi orang-orang yang di dalamnya. Setelah mereka menjadi lebih banyak orang-orang tidak setuju pemikirannya, pecah lagi di bawahnya. Ada aliran Lutheran, ada aliran Anglikan, ada aliran Calvinis, ada aliran Baptis, ada aliran Metodis dan sebagainya. Justru yang di bawah Protestan ini yang jauh lebih banyak sekarang. Sampai ada karismatik dan sebagainya. Yang paling banyak pecahnya justru yang di Protestan. Karena setiap orang bisa berijtihad ya. Iya, ketika mereka punya pemikiran agama sendiri, mereka menonjolkan suatu hal yang unik buat mereka, udah keluar jadi aliran baru. Seperti itu. Koh Dondi kan pernah di dalam, beda sama orang sekedar belajar kan. Apa yang paling sulit difahami? Yang paling umum ya Ustaz ya, yang paling sulit dipahami yaitu cuma Trinitas sebenarnya. Memahami Trinitas. Karena kalau kita mau mencoba memahami dengan cara apapun, dengan analogi apapun, itu semuanya nanti akan kembali menjadi misteri. Gitu.
Ketika kita sudah sampai ke kata misteri, sudah itu udah Allah Bapa Rohul Kudus. iya, kembali lagi nanti ke Helenisme lah, orang-orang yang sebelumnya gitu. Ya, karena ibarat apa kita udah sampai di ujung sungai, mundur ke belakang, nanti masuknya lagi ke awal-awal muara-muaranya. Iya. Ke Helenisme, ke paganisme. Betul gitu. Ustaz. Tapi biasanya kalau ada orang luar yang ngaji, yang mengkaji, kemudian ketika nggak paham, ya itu karena kamu nggak dapat bimbingan Roh Kudus. Jamahan gitu katanya. Hah? Belum Nggak dijamah dijamah, Roh Kudus belum gitu. dijamah. Iya. Bilangnya belum dijamah gitu. Biasanya jurus ampuhnya gitu ya. Jurus ampuhnya begitu. Karena kalau sebuah pertanyaan tidak bisa dijawab oleh kalangan pemuka agama mereka sendiri, mereka akan bilang apa? Imani saja. Rata-rata begitu. Iya. Kalau sudah imani saja, mau ngomong apa? Habis dogma. Sudah nggak ada ilmiahnya gitu. Itu. Jadi titik temunya pada Trinitas. Trinitas, biasanya gitu. Apa motivasi Paulus membelokkannya ajaran Isa? Dia misalnya dia raja, dia bukan raja, dia bukan orang politik. Apa untungnya buat dia? Dan pada akhirnya dia mati juga kan, martir. Matinya malah dipenggal oleh Kaisar Nero tahun 65 Masehi. Kenapa Nero nggak setuju dengan Paulus? Kalau Kaisar Romawi kan suka-suka dia Ustaz ya. Panco, nggak senang Panco, apa dikit penggal gitu. Karena waktu itu dianggap bahwa Paulus yang membuat orang yang melawan Kekaisaran Romawi. Berbahaya bagi kekuasaan politik. Begitu ada berbahaya dikit, pancung atau penggal gitu. Tapi kalau ditanya perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus, ini sebenarnya adalah perbedaannya ada di konsep keselamatannya Ustaz. Konsep keselamatan? Keselamatan, yang tadi ada dosa waris itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi itu kalau murni ijtihad Paulus ya? Iya. Tetapi kalau mau ditelusurin apakah Paulus pernah mengajarkan Trinitas, ini juga meragukan. Enggak juga. Enggak juga, karena yang ada ayat tidak asli itu bukan tulisan Paulus. Bukan, dia datang belakangan. Belakangan. Yang Paulus sendiri dia tetap menganggap bahwa Tuhan cuma satu. Theos, junjungan cuma satu, Yesus. Gitu. Cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan yang junjungan itu. Yang Tuhan, harusnya Tuhan menjadi Tuhan. Awalnya Tuan. Kurios, Ustaz. Kurios itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani. Theos Bapa. Theos itu Allah. Diterjemahkan sama orang Kristen Indonesia. Kurios itu sebenarnya junjungan atau Gusti dalam bahasa Jawanya. Kalau Gusti kan ditujukan kepada manusia kan harus manusia. Kita juga bisa menyebut Gusti Allah untuk Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau ditujukan kepada yang benar-benar manusia kan harusnya manusia. Tergantung konteks. Konteksnya manusia ya manusia. Gitu. Junjungan. Gitu. Junjungan saya. Harusnya Gusti Isa gitu harusnya. Atau Gusti Yesus gitu. Dalam bahasa Jawanya ya. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan Yesus. Padahal, padahal kalau kita baca 4 gospel, Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Satu pun nggak ada? Tidak ada. Bahkan Yesus mengaku sebagai nabi. Ada ayat yang berbunyi begini. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu sedang bercerita ketika Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus menganggap dirinya sebagai nabi. Yang ditolak di rumah sendiri. Yang di rumah ditolak di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Terus kemudian ada ayat semua orang menyebut Yesus inilah Nabi Yesus. Gitu. Itu Matius 21 ayat 11. Berarti orang yang hidup pada zaman itu menganggap dia sebagai nabi. Menganggap dia sebagai nabi. Yang tidak diakui Yahudi. Iya. Nah sekarang aja orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan Yesus. Belakangan ya. Apa motivasi kristenisasi sehingga begitu ngotot ingin mengajak orang? Ya kalau itu kan sudah menjadi ideologi Ustaz ya. Bahwa setiap orang harus diselamatkan. Ya karena ada beberapa agama yang ya dia nggak ngotot gitu. Kamu mau ikut. Tapi ini kan ngotot. Iya. Makanya saya bilang satu. Mereka tetap punya ideologi bahwa setiap manusia harus diselamatkan. Pertama. Yang kedua. Orang-orang Kristen itu juga masih mengut perpuluhan Ustaz. Perpuluhan tahu sendiri nih. 10% dari gaji mereka setiap bulan. 10%? 10%. Semua mazhab? Tidak semua kalangan mereka memungut perpuluhan. Tetapi yang menjadi proyek utama atau alasan utama adalah karena mereka ingin menyelamatkan semua jiwa supaya masuk surga. Itu teologinya mereka begitu. Yang enggak selamat berarti gimana dia masuk neraka. Di akhirat masuk neraka. Masuk neraka. Mereka ini apa istilahnya?
Kalau mereka bilangnya orang tak percaya. Orang tak percaya. Atau orang di luar Kristus. Orang tak percaya kan kafir. Kafir. Di kitab mereka juga ada tulisan kafir. Iya, kafir. Ada. Makanya kalau ada larangan. Berarti sebenarnya kita kafir. Buat mereka kafir. Karena nggak percaya kan. Betul. Dan kita nggak marah kan. Nggak marah. Bahkan mereka juga menyebut kita sebagai domba-domba yang tersesat. Iya. Menyebut kita binatang malah. 2 kali, kafir sama domba. Iya. Kita menyebut orang di luar Islam kafir. Iya. Kita nggak menyebut mereka binatang yang tersesat ya. Iya. Walaupun sebutan domba tersesat itu adalah kiasan atau alegori. Tapi ya bagaimana ya. Di dalam kita mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen kafir. Iya. Mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen sebagai domba yang tersesat. Apa yang paling ingin Kohdon disampaikan? Gini, saya ingin membuktikan kepada mereka dan alhamdulillah saya sudah mempunyai dokumen-dokumennya. Literasi-literasi semua sudah saya dapat bahwa agama Kristen itu adalah agama yang meneruskan orang-orang yang sebelumnya menyembah yang triad. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Evolusi dari triad. ya penerus agama pagan gitu. Pagan itu kan artinya begini, paganisme itu kan artinya kepercayaan bahwa di setiap elemen bumi ini itu ada penguasanya. Laut ada penguasanya, langit ada penguasanya, gunung ada penguasanya, bumi ada penguasanya. Seperti itu. Itu yang diteruskan oleh Kristen zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi dengan dengan bukti-bukti dari kalangan mereka sendiri, Iya. terbukti bahwa mereka sebenarnya adalah penerus agama pagan. Orang-orang sebelumnya. Itu yang mungkin yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah, Ustaz. Ketika kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka melakukan itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah itu maksud saya. Itu bukti kebenaran Quran yang bisa kita lihat di dalam Karena mereka mengadopsi kopi dari orang-orang yang ada sekitar mereka ketika itu. Betul. Belum lagi kitabnya mereka mengadopsi dari novel-novel sebelumnya. Homer, Euripides, tentang Raja Odyssey, tentang Dionysus, anak Dewa Zeus. Novel-novel itu masih ada teks asli. Teks Yunaninya masih ada. Misalnya mau komparasi. Ini bisa. Yang ada di novel, ini yang ada. Bisa. Ini yang ada di novel, ini gitu ya. Bisa. Jadi saya ada bukunya, ya yang dari karangan Homer. Itu bisa dibandingkan cerita Odyssey begini, cerita Yesus begini di dalam Markus. Odyssey cerita tentang, dia sebetulnya bercerita tentang apa? Tentang Dewa-dewa. Iya, jadi bukan gini. Jadi Odyssey itu adalah seorang raja yang dimintain tolong oleh temannya. Salah satunya adalah Achilles untuk menghancurkan kota Trojan. Ada cerita pangeran kota Trojan itu menculik istri daripada raja kerajaan apa gitulah. Cuma dibantu oleh Odyssey dihancurkan kota Trojan. Setelah itu dia baru pulang ke kerajaan Iliad. Cerita Odyssey ini yang diambil oleh penulis Markus. Contoh misalnya. Diceritakan Odyssey ketika itu mempunyai beberapa pengikut. Diambil oleh penulis naik Markus. Kapal, diambil oleh penulis Markus. Bukan Markus yang ngambil. Penulis Markus itu bukan yang bernama Markus. Bukan Markus. Bukan. Penulis Markus bukan Markus. Bukan. Berarti penulis fiktif. Nama penulisnya anonim. Penulisnya adalah anonim. Contoh lagi ketika Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Itu diambil dari ceritanya Odyssey yang juga kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Makna diurapi itu apa? Dibaluri, Ustaz. Dibaluri. Dibaluri. Pakai minyak ya? Ada kesamaan gitu. Ketika menemukan ada orang yang kerasukan setan, itu juga ada. Jadi cerita-ceritanya tuh ceritanya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Nah, itu metodenya disebut dengan mimesis. Jadi penulis kitab Markus mengadopsi novelnya Homer yang bercerita tentang Odyssey. Penulis kitab Yohanes mengadopsi cerita tentang Dionysus, tulisannya Euripides. Saduran novel menjadi kitab suci. Cerita kita ini dari jam 8 sampai jam 9 sekarang itu menembus 3 sampai 5 abad. Dari mulai Yunani, Helenisme, masuk ke Eropa, paganisme, masuk ke
Platonisme, kemudian paus dari mulai antah berantah yang masih berserakan sampai menjadi satu, sampai menjadi pecah lagi menjadi Katolik, denominasi yang ini segala macam Protestan, sampailah sekarang. Dulu ya silakan Anda di musola Anda, di surau Anda, kami di sini, dan kita nggak mau tahu, dan orang pun nggak mau tahu tentang apa yang kita bahas di sini. Tapi hari ini, apa yang dibicarakan saudara kita di sana, ternyata di streaming, kita di sini juga. Iya. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, anak kita, adik kita, dia akan nonton, dan tetangga kita juga. Karena kita sudah tinggal di kampung yang sangat kecil, yang semua terdengar. Apa yang mesti disiapkan seorang muslim? Yang paling utama disiapkan seorang muslim tentu saja iman dan akidahnya dulu, Ustaz. Untuk menjaga itu berarti kan kita harus punya pengetahuan tentang agama mereka. Kenapa kok kita khusus membahas agama Kristen? Karena agama Kristen dan agama Islam ini sebenarnya agama misi dua-duanya. Misi ini. Perintahnya di dalam Kristen apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh. Perintahnya begitu, Matius 28 dan 19. Yeah. Walaupun ayat itu juga tidak asli, Ustaz. Yeah. Ya. Semalam saya nggak minta tolong Ustaz bacain. Nanti ada yang nanya perasaan lagi. Islam juga agama misi. Iya. Agama yang diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Walaupun satu ayat. Tetapi kan ada bedanya. Kalau di Islam kita mengenal... saya potong. Ya. Itu kenapa terjadi clash? Karena masing-masing dua-duanya misi. Iya. Tetapi kan di Islam kita mengenal la ikraha fiddin. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka kan baptis lah. Kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai urusannya, Ustaz. Iya. Nah itu maksud bedanya di situ. Jadi mereka memang sangat gencar melakukan proses kristenisasi. Tapi kalau kita ngerti, paham, ketika datang orang misalnya, aku mau baptis kau, aku udah mandi wajib, ya kan? Karena kita udah paham kan? Iya. Ya, lebih sering aku mandi lagi, gitu kan? Betul. Jadi maksud saya, sesuatu kalau kita nggak tahu, kita jadi emosi kan? Betul. Tapi kalau misalnya kita temanan, kan? Kok kayaknya belum dibaptis? Aku tiap hari mandi wajib. Baptis. Pengantin baru lebih sering baptis, gitu kan? Jadi sesuatu itu nyantai aja, iya, gitu. Gak perlu emosi. Betul. Baru saya paham kuncinya kenapa Kohdondi nggak emosi, karena dia punya banyak peluru. Betul. Karena kita tahu dalemannya mereka. Dalemannya mereka mengadopsi dari mana. Jadi kita semua sudah tahu. Nyantai aja. Nyantai. Iya. Gitu, Ustaz. Jadi pentingnya anak-anak kita baca, ngerti, paham. Betul. Yang baca buku Kohdondi, insya Allah dicetak. Yang nggak baca, malas baca, tinggal tonton Kohdondi Tan, subscribe, like, share, and comment. Yeah. Dulu saya kan akhirnya... Apa usaha yang Kohdondi lakukan dalam dakwah, yang jalur Kohdondi ini? Ya, jadi kan gini, Ustaz. Ketika kita melakukan melakukan tugas dengan cara berdebat dengan para pemuka agama mereka, kan kita berharap itu ada nilai edukasi yang bisa ditonton oleh umat Islam dan kalangan mereka. Setelah kita melakukan itu, kira-kira setahun belakangan ini, itu sekarang jadi banyak orang yang pengen datang ke tempat kita, Ustaz. Datang ke studio, Garda Mualaf Indonesia. Garda Mualaf Indonesia, alamatnya di Jakarta Timur. Ketika mereka datang, yang kalangan Kristen, itu mereka penasaran dengan apa yang kita perdebatkan gitu. Ya, sampai pendeta kemarin datang ya? Betul, jadi mereka sampai bingung, kenapa kok Kohdondi bisa punya bukti-bukti yang sebanyak itu gitu. Bukunya kok ada ya? Iya. Jadi mereka datang menanyakan agama mereka sendiri, itu banyak kejadian yang lucu gitu, Ustaz. Lucunya begini, mereka mengaku sebagai Kristen dari kecil. Tetapi ketika saya bacakan Yesus begini, kaget. Mereka kaget. Oh iya juga ya, kenapa mereka ternyata baru tahu orang Islam itu yang dilakukan Yesus dalam kitab mereka gitu. Contoh Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus dikafani dan sebagainya. Yesus disunat. Yesus nggak makan babi. Yesus dikafani. Yesus puasa. Sholatnya sujud. Akikah. Baptis. Berarti Muslim harus. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud di Quran surat Al-Hajj ayat 77, dia disebut Muslim. Berarti Yesus sampai Abraham yang semuanya sujud doanya,
Berarti Muslim juga bukan? Iya. Maksud saya gitu. Sama semua, linear. Iya. Kok ini tiba-tiba belok? Nah itu dia. Iya. Itu dia maksud saya. Jadi ketika ada tamu yang menanyakan begitu, yang saya tanya, kamu mengikut Yesus atau kamu pengikut Paulus? Oh. Saya bisa tunjukin ayat-ayatnya. Iya, dua. Kami Muslim nih, kami yang mengikuti Yesus. Tapi di tempat kita ada juga yang gitu. Ikut Nabi Muhammad apa ikut Imam Asy'ari gitu. Itu Ustaz Alnab. Oh gitu ya? Masya Allah. Oke, kita fokus ke sini. Karena saya kok nengok beliau nggak fokus. Ke Kondondi kan dengan Garda Mu'alaf ngundang. Iya. Mereka nggak mau datang. Mengundang siapa maksudnya? Ngundang debat. Kita sudah sering mengajak debat. Nggak mau. Sekarang tahun ini saya belum dapat lawan debat. Kenapa kira-kira? Mungkin mereka menonton video saya kalau saya punya dokumen-dokumen itu yang saya tunjukkan. Punya kartunya ya. Jadi gini Ustaz, pernah belum lama ada seorang anak muda. Atau karena cincinnya dua. Ada seorang anak muda Ustaz. Iya. Dia setahun yang lalu dia menonton video saya. Iya. Terus dia ngaku dia panas, tapi sama ibunya akhirnya disuruh masuk ikut program pendalaman Alkitab di gerejanya. Oh. Program itu namanya CD. Ya. Dengan CD itu diharapkan orang yang ikut lebih mengenal kitabnya, lebih menguatkan imannya. Ya. CD itu programnya kira-kira 6 bulan. Setelah selesai 6 bulan, dikatakan bahwa dia bisa bertanya apa saja dengan pendetanya. Tapi ketika dia bertanya, dia merasa bilang apa? Nggak nyambung. Pendetanya jawabannya kurang memuaskan gitu. Setelah selesai CD, si anak ini malah datang ke tempat saya Ustaz. Betul. Berarti dia nonton? Nonton. Iya. Saya tanya, kamu apa namanya? Gimana tahu kita? Saya udah nonton Om Dondi udah dari tahun lalu gitu. Terus waktu kamu pertama nonton saya gimana? HP saya banting gitu. Oh, marah ya. Jadi dia nonton di handphone, HP-nya dia dibanting. Tetapi setelah dia selesai CD malah dia langsung ke tempat saya, dia bertanya apa yang dia tanyakan ke pendeta dan pendeta kamu jawab. Setelah saya jawab dengan kitab mereka sendiri, ketemu. Anak itu ada masuk Islam. Iya. Dan berani ditanyakan di YouTube. Padahal orang tuanya polisi Ustaz. Allah. Ketika videonya tayang, orang tuanya juga ikut komen. Tapi ya saya juga nggak ngerti ya, artinya anak ini berani gitu ya. Iya. Setelah pendetanya ngelihat anak ini masuk Islam di tempat saya, pendetanya baru marah sama anak itu. Kenapa kamu nggak nanya saya? Anak itu bilang, saya udah nanya. Kenapa Pak Pendeta nggak jawab saya? Lebih mantap ini. Nah terus setelah itu, pendetanya marah-marah. Saya bilang kalau gitu ajakin aja pendeta ketemu saya. Katanya pendeta tuh mau katanya, mau. Ya sudah, minta surat, saya kirim surat. Tapi setelah saya kirim surat tantangan debat, 2 minggu nggak ada jawaban. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Nah, jadi ya kita juga nggak mau maksa kan maksudnya. Iya. Seorang pendeta di NTT namanya pendeta Mel Atok. Video saya malah diputar di gereja dia. Iya. Terus dia juga menanggapi maksudnya supaya apa? Jemaat dia tahu bahwa omongan saya salah menurut iman mereka. Iya. Kemudian kita ada apa saling reaction di video. Kemudian akhirnya saya tantang dia debat. Dia bilang saya sibuk, saya punya waktu nanti bulan Juni tahun 2025. Oke, saya tunggu. Juli kita hubungin, dia memberikan tanggal. Oke, 29 Agustus kita debat. Iya. 29 Agustus karena kita menjanjikan kita yang membayari semua, fasilitasi semua. Saya kirimlah draft surat perjanjian dong. Kalau dia nggak datang, saya udah bayar hotel, siapa yang rugi kan? Iya. Ketika dikasih draft perjanjian, akhirnya dia malah mundur. Oh, mundur. Nggak jadi debat katanya, nggak boleh sama Dewan Gereja kan? Oh, dilarang. Ya sudah kan kita nggak boleh paksa Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. La ikraha fil debat. Kalau mereka nggak berani kita paksa kan takutnya kenapa-napa gitu. Iya, ada apa-apa, jantungan. Jadi maksud saya, ya sudah kalau mereka nggak mau, saya hanya berharap bahwa orang-orang atau umat Islam yang menonton video kita atau menonton video saya, mudah-mudahan mereka terjaga iman dan akidahnya. Dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Karena upaya mereka juga dilakukan di medsos, Ustaz. Ya, medsos tajam sekali. Medsos itu memang cukup berbahaya. Kondondi menyiapkan kader untuk counter di medsos? Insya Allah kita ada, tetapi ya walaupun tidak tidak masif gitu, tapi tetap kita ada upaya ke situ. Tetap ya. Kemudian yang saudara-saudara kita yang udah masuk Islam dibimbing di Garda Malam. Ada kajian khusus untuk malam. Iya, jadi setiap 2 bulan sekali kita undang mereka untuk ada kajian khusus. Nomor handphone?
yang bisa dihubungi? 0896 0896 30 300 300. 30 300 300. Ya, namanya Melisa. Melisa. Tetapi setiap orang yang masuk Islam di tempat kita, Ustaz, Ya. itu mereka akan kita kirimi guru privat ke rumah masing-masing. Allah Allah. Setiap minggu 2 kali. Ya. Ya, 1 kali 90 menit. Ya. Mereka harus belajar sholat, belajar Iqra sampai bisa baca Quran. Masya Allah. Dan mereka tidak ada yang perlu dibayar. Alhamdulillah. Bahkan yang belum sunat kita sunatin gratis. Allahu Akbar. Yang belum nikah kita nikahin gratis. Masya Allah. Kalau mau nikah. Masya Allah. Kalau ada calonnya ya. Iya, iya. Kita jadi kerjasama dengan salah satu pesantren dekat kita Iya. yang bisa menikahkan. Iya. Kita juga bekerjasama dengan klinik yang bisa menyunatkan. Iya. Kita kerjasama dengan lembaga yang menyediakan guru-guru Iqra. Gitu. Setelah Kohdondi menjadi Muslim, apa yang Kohdondi rasa berat? Berat. Ya. Berat apa ya? Kalau berat kan istiqomah ya Ustaz. Istiqomah. Kalau yang ringan kan istirahat ya Ustaz. Istirahat. Istiqomah berat ya. Ya, jadi kita menjaga istiqomah itu kalau kita dengan ketulusan Ya. jadi ringan. Jadi ringan. Kalau dengan Istiqomah ketulusan. obatnya tulus. Tulus. Kemudian melihat saudara Muslim setelah masuk Islam, Muslim ada rasa dalam hati, kok gini ya gitu. Apa hal yang kok gini supaya kami, saya mengatakan kami, supaya memperbaiki diri. Mana tahu ada saudara kita yang baru masuk Islam, setelah masuk Islam dia ngelihat kok gini ya gitu. Ada juga yang begitu Ustaz ya. Tapi kalau saya tidak mau terlarut dalam perbedaan-perbedaan yang ada di dalam umat Islam. Saya yakin itu lebih cocok ditangani oleh ahlinya seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau yang saya prihatin itu adalah tentang bagaimana orang-orang Islam yang sekarang masih memandang kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen itu sebagai Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Oh, ini Taurat yang dibawa Musa, Ya. Nabi Musa, ini Injil yang dibawa Nabi Isa. Ya. Itu fatal ya. Itu fatal. Makanya itu yang pertama tadi kita buka awal. Betul. Wa ma adraka ma gospel. Betul. Jadi saya tidak mau umat Islam menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah Taurat yang dimaksud Quran atau kitabnya orang Kristen itu adalah Injil yang dimaksud Quran. Ya, tepat sekali. Karena kalau begitu, nanti orang akan bawa, kamu percaya kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa bawa apa? Bawa Taurat. Betul. Percaya Nabi Isa, iya. Nabi Isa bawa Injil. Ini Taurat, ini Injil. Kamu mesti suruh percaya sama ini kan? Betul. Itu yang dilakukan oleh kalangan mereka dengan menyebutkan bahwa di dalam Islam ada yang namanya Islamic Dilemma. Nah, di Quran menyebutkan Taurat dan Injil. Tetapi kalian kenapa tidak mau percaya kitab kami? Gitu katanya. Apalagi ditambah yang aliran-aliran baru pakaiannya pakai hijab, Betul. kaligrafinya ya abana, Betul. pakai bahasa Doa Arab, Bapak kami pakai bahasa Arab. sholat. Betul. Ya, Jadi itu yang saya concern supaya umat Islam sadar bahwa yang dimaksud Taurat dan Injil itu bukan itu. Ini adalah kompilasi dari tulisan, dari novel, dari budaya, saduran, sisipan, susupan. Kira-kira gitulah. Ada yang ingin Kohdondi sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga iman dan akidah kita, ya, supaya kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat terkesan dengan ayat Quran, Robana amana bima angsalta watabana rasulah faktubna ma'asyahidin. Itu sebenarnya adalah pernyataan daripada Hawariyun ya. Iya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasul dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya berikan pesan buat umat Islam pada umumnya. Masya Allah. Sangat bermanfaat. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Hanya Allah yang dapat membalas budi baik Kohdondi beserta istri, beserta keluarga, tim yang datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru. Enggak jauh, cuma 1 jam 20 menit. Bagi orang Sumatera ini jauh sekali. Orang kalau udah nyebut, di mana Sumatera? Iya. Nah, jadi mau datang kemari, Masya Allah. Yang pernah datang pun juga kalau ditanya, gimana Riau? Panas sekali. Oh, panas. Makanya kita pakai jaket untuk menunjukkan bahwa Riau dingin. Tidak panas. Nggak panas. Saya aja pakai jaket.
Karena pagi-pagi sudah. Jazakumullah khairal jaza. Wa yakum. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ilmunya bermanfaat, buku-bukunya jadi cepat, kemudian lembaga Garda Mu'alaf bisa mengayomi, melindungi, mendidik, menyelamatkan umat ini insyaallah. Al-hazihi niyyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ngaji terus, ngaji ikhlas, ngaji sabar, ngaji tawakal, bagus. Ngaji fikih, sholat, zakat, puasa, taharah, haji, bagus. Tapi jangan lupa ngaji juga tentang akidah yang kuat dan siapkan benteng ketika diserang orang lain dengan ikuti kajian-kajian guru kita Koh Don Ditan di channel Koh Don Ditan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.